Yang terhormat Bapak Fahmi selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam dan juga rekan-rekan yang hadir pada presentasi di pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Brilian Sabrina Rizone dengan NIM akhir 047 selaku moderator dan juga pemateri. Di sini akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Perspektif Islam dalam Kegiatan Ekonomi dalam upaya mencapai perkembangan dengan teknologi modern. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Bisa di next. Untuk pemateri di sini ada Wahyu Dimas Pamungkas dengan NIM akhir 070 dan juga Sofia Alia dengan NIM akhir 072. Untuk selanjutnya presentasi materi akan saya alihkan ke rekan saya. Dipersilakan. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan itu mencakup ekonomi dalam perspektif Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam dan bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, keseimbangan, serta keberkahan hidup. Kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi dianggap sebagai ibadah, sehingga harus dijalankan sesuai prinsip syariah. Islam menekankan keadilan, larangan eksploitasi, serta distribusi kekayaan yang seimbang. Seluruh aktivitas ekonomi harus bebas dari riba, gharar, dan maisir, serta didasari oleh Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi juga nilai moral, sosial, dan spiritual. Yang kedua adalah rumusan masalah dan tujuannya, yaitu yang pertama, apa pengertian dan prinsip dasar ekonomi dalam perspektif Islam. Yang kedua, bagaimana perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Yang ketiga, apa saja contoh penerapan ekonomi Islam. Dan tujuannya yang pertama adalah memahami secara rinci apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam. Yang kedua, mengetahui apa perbedaan dari ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Yang ketiga, memahami prinsip dan manfaat ekonomi syariah. Yang keempat, yaitu mengetahui contoh ekonomi syariah dalam kehidupan. Pembahasan, yaitu ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Al-Quran dan hadis, serta prinsip-prinsip syariah. Sistem ini mengatur aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi agar berjalan adil, jujur, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Tujuannya bukan hanya kesejahteraan materi, tetapi juga kebahagiaan spiritual, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Perbedaan utama antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada landasan nilai yang digunakan. Ekonomi Islam didasarkan pada Al-Quran dan hadis, serta menekankan nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi. Tujuannya tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Sebaliknya, ekonomi konvensional berlandaskan pada logika rasional dan bertujuan memaksimalkan profit tanpa mempertimbangkan aspek keagamaan. Dalam ekonomi Islam, praktik seperti riba, gharar, dan maisir dilarang. Sedangkan dalam sistem konvensional, transaksi semacam itu masih dibenarkan selama tidak melanggar hukum positif. Contoh ekonomi Islam, yang pertama yaitu perbankan syariah. Bank syariah menjalankan operasinya tanpa mengenakan bunga. Sebagai gantinya, mereka menerapkan sistem kemitraan di mana keuntungan maupun kerugian dibagi secara adil sesuai perjanjian awal. Yang kedua yaitu asuransi syariah atau takaful. Takaful merupakan jenis asuransi berbasis kolaborasi di mana peserta saling membantu melalui dana bersama, bukan semata-mata hubungan kontraktual antara klien dan perusahaan. Yang ketiga yaitu zakat, infak, dan wakaf produktif. Pemanfaatan zakat dan wakaf di era sekarang telah mengalami modernisasi dengan pengelolaan profesional dan transparan, serta diarahkan untuk mendukung program sosial dan pemberdayaan ekonomi.
beberapa pandangan ekonomi Islam menurut ahli yang bernama Yani M. Umer Capra. Menurut beliau, ekonomi Islam adalah berperan dalam mewujudkan kesejahteraan manusia. Selanjutnya ada dari M. Akram Khan. Ekonomi Islam adalah ilmu yang membahas bagaimana pengelolaan sumber daya alam secara bersama. Selanjutnya yakni dari Muhammad Abdul Manan, di mana ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang secara khusus mempelajari persoalan-persoalan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Next. Nah, berikut adalah acuan yang kami pakai dalam membuat PPT atau materi yang kami kaji. Next. Baik, selanjutnya kami membuka sesi tanya-jawab. Untuk yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand dan juga menyebutkan nama dan NIM. Sesi tanya-jawab kami buka. Oke, teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand. Sekali lagi yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand ya, teman-teman. Baik, silakan Saudara Fatan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, apa tantangan utama dalam penerapan sistem ekonomi Islam di era modern yang serba digital dan kapitalistik? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya kami tampung terlebih dahulu. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan untuk raise hand. Sekali lagi untuk pertanyaan selanjutnya, silakan untuk raise hand atau mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Izin bertanya, Ya, silakan. bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam sistem distribusi ekonomi Islam berbeda dari sistem konvensional? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada tim pemateri, apakah sudah bisa dijawab?
Saudara Dimas, apakah sudah bisa menjawab? Sudah. Baik, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Toha. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam sistem distribusi ekonomi Islam? Jawabannya adalah dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan tidak hanya berdasarkan produktivitas dan kapital, tetapi juga mempertahankan aspek moral dan sosial. Misalnya, penerapan zakat mewajibkan orang kaya membantu yang miskin, sesuatu yang tidak ada dalam sistem konvensional. Sistem konvensional cenderung membiarkan distribusi terjadi secara natural melalui mekanisme pasar yang sering kali memperbesar jurang ketimpangan. Apakah bisa menjawab? Bisa. Bagaimana Saudara Al-Fatan, apakah bisa menjawab? Siap, bisa. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Toha. Untuk tantangan utamanya adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir dalam sistem keuangan digital yang sangat kompleks. Selain itu, sistem ekonomi global masih didominasi oleh sistem konvensional yang menitik beratkan pada profit, di mana regulasi, literasi, masyarakat, dan juga teknologi yang sesuai syariah masih perlu terus dikembangkan agar dapat bersaing dan diimplementasikan secara luas. Apakah sudah bisa menjawab? Bisa. Baik, terima kasih. Sesi tanya jawab kami tutup. Terima kasih atas kesempatan untuk diskusinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.